Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fenomena habaib Indonesia. Sejak kapan habaib ini ada di Indonesia? Mengapa kemudian para habaib menjadi perbincangan yang sifatnya negatif bagi mereka secara khusus di dunia maya? Diperkhusus lagi di dunia YouTube, diperkecil lagi bagi kalangan para peneliti nasab. Jadi ada banyak pertanyaan fenomena habaib. Di satu sisi istilah habib atau habaib jamaknya sudah melekat di dalam akal kolbu kita, dan kebanyakan dari kalangan muslimin wal mukminat secara khusus di Indonesia, bahwa mereka yang disebut habaib adalah orang-orang yang mempunyai keterikatan hubungan nasab dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka lah di antara keluarga Nabi Muhammad yang ada di zaman sekarang. Itu asumsi kita, ya, kebanyakan di level orang-orang awam. Walaupun secara hakikatnya zuriat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih bisa ditemukan dari jalur-jalur yang lain, bukan hanya dari jalur Ba'alawi. Ini istilah Ba'alawi pun istilah yang baru viral, ya, di kalangan muslimin Indonesia khususnya saat-saat ini. Karena sebelumnya mereka bahkan tidak tahu Ba'alawi itu apa. Yang mereka tahu, khususnya masyarakat yang ada di sekitar sini, di tempat kami ini, mereka hanya tahu Habib. Ba'alawi mereka nggak paham. Ya. Jadi ada asumsi, pemahaman bahwa ketika disebut Habib, ketika disebut habaib, maka yang muncul pertama kali di dalam benak, hati dan pikiran tentang Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ketika kita di satu sisi dihadapkan dengan zuriatnya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi, keturunan-keturunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di sisi yang lainnya kita dihadapkan pada satu kelompok orang yang terlihat sekali sangat arogan di dalam dakwah-dakwahnya, di dalam perbuatan-perbuatannya, di dalam ucapan-ucapannya. Sehingga ini menimbulkan kontroversial, kontradiktif. Di satu sisi secara ilmu agama Islam, kita sebagai umat muslimin wajib menghormati daripada Rasulullah termasuk kepada zuriat-zuriatnya. Tapi di sisi yang lain kita dihadapkan kepada satu orang, satu kelompok, satu kaum di mana perbuatan mereka tidak mencerminkan daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah
fenomena habaib. Dari situlah kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan, kecurigaan-kecurigaan yang ditujukan kepada kelompok habaib ini yang kemudian kita kenali sebagai Ba'alawi. Apakah betul mereka ini zuriatnya Rasulullah? Apakah betul mereka ini nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah pantas mereka ini mendapatkan kemuliaan, kecintaan dari kaum muslimin? Disitulah kemudian bermunculan, sebenarnya tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara dunia. Di Mesir ada Naqabah Sadatul Asrab yang sudah meneliti dan pada akhirnya mereka membatalkan nasab daripada Ba'alawi ini. Ada di Yordania, ada Naqabah juga, peneliti nasab, penjaga nasab Rasulullah yang di Yaman juga membatalkan nasab Ba'alawi yang mereka katakan bahwa nasabnya Ba'alawi tidak ada tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian di Indonesia ada satu orang tokoh ulama dari Banten yang kita kenali dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Walaupun katanya usianya masih muda, akan tetapi ilmunya secara khusus ilmu nasab, beliau meneliti kitab-kitab tentang nasab dan beliau menemukan dan menginformasikan kepada kita bahwa nasab Ba'alawi yang orang-orangnya disebut Habib, kalau banyak disebut Habaib, ternyata mereka ini bukan keturunan zuriat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ini merupakan sesuatu yang membuat kebingungan di kalangan muslimin. Karena di awal-awal mereka sudah tertanam, ibaratkan chip, ini sudah ditanamkan di dalam akal, sudah tertanam di dalam kolbu bahwa yang namanya Habib, Habaib ini adalah zuriat Nabi Muhammad. Akan tetapi setelah dikaji secara ilmiah, bahkan juga menggunakan teknologi modern yang dikenali dengan ilmu ilmu apa namanya itu ya, gen ya, untuk tes DNA. Hasilnya pun negatif bahwa mereka bukan zuriat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti maka kita tidak lagi wajib menganggap mereka sebagai zuriat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya begitu. Ya. Ini fenomena. Barangkali ini juga menjadi bagian di mana Allah ingin merungkatkan orang-orang yang takabur, orang-orang yang menyombongkan nasabnya, orang-orang yang mengindikasikan dirinya seperti kelakuan orang-orang jahiliyah. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Ada hadis Nabi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Salman Al-Farisi. Salasatun min alamatil jahiliyah. Ada 3 indikasi, alamat, tanda-tanda kalau orang itu, seseorang dapat disebut atau dimasukkan ke dalam kelompok jahiliyah. Yang pertama al-fakhru bil ahsab, yaitu orang yang suka menyombongkan nasab nenek moyangnya. Ini kita temukan di dalam kelompok-kelompok habaib ini ya. Kemana-mana mereka cerita begitu.
Kemudian yang kedua, watta'nu bin nasab. Mereka mencela nasabnya orang lain. Ini ciri-ciri jahiliyah. Kemudian yang ketiga, waniyaha, meratapi orang yang sudah meninggal. Ini kufur nikmat, kufur ayat Allah, kufur dengan apa yang Allah sudah katakan, in kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang punya nafas, punya jiwa ini pasti akan mengalami maut, kematian. Dan dia mengingkari, dia meratapi itu berlebih-lebihan hingga masuklah ke dalam level kufurnya. Nauzubillahi min. 3. Berdasarkan hadis daripada Imam Tabrani dari Salman Al-Farisi, ada 3 ciri-ciri tanda-tanda alamatil jahiliyah. Al-fakhru bil ahsab, wa ta'nu bin nasab, wan niyaha. Ini ada di Ba'alawi, ada di para habaib-habaibnya, di dalam tindakan hari-hari mereka. Apalagi ketika mereka cerita tentang nasab, begitu bangga dan beriftikharnya ini berlebih-lebihan. Sampai-sampai mereka merendahkan nasab daripada kelompok orang lain. Ini kan terkena daripada tanda yang pertama. Dan yang kedua, al-fakhru bil ahsab wa ta'nu bin nasab. Ya. Menyombongkan nasab nenek moyang, kemudian mencela nasab orang lain. Ini salah satu min alamatil jahiliyah. Barangkali inilah yang menyebabkan mereka kualat, sehingga mereka pun dirungkat oleh para ahli nasab. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara berlaku usaha untuk merungkapkan nasab-nasab Ba'alawi ini, saudara-saudara. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi. Ba'alawi ini memang bukan zuriat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Al-Ghazali menyebut mereka ini dengan sebutan orang-orang yang fasik. Ya. Ini nanti bisa dilihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali ketika membahas tentang bab gurur, tipu daya, ya, gururul usati minal mu'minina biqaulihim dan seterusnya, itu sampai kepada wa rubbama kana mustanidu rajaihim at-tamassuka bisilahil aba'i wa ulu rutbatihim. Ada kelanjutannya, ka iktiraril alawiyati binasabihim, seperti kelompok tipu dayanya kelompok Bani Alawi binasabihim, dengan nasab-nasab mereka. Akan tetapi wa mukhalafati sirati abaihim fil khaufi wat taqwa wal wara, mereka ini tindakannya, perbuatannya, cara hidupnya bertentangan dengan datuk-datuk mereka, nenek moyang mereka, Sayyidina Hasan wal Husain. Coba lihat, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh. Rasulullah cinta umat, mereka enggak. Umat diperbudak, ya. Rasulullah memperhatikan umat, mereka tidak, mereka memperkaya diri. Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain takut, khaufnya kepada Allah, takwanya kepada Allah, waraknya kepada Allah. Kita bisa lihat, kita bisa baca di dalam sejarah. Mereka Ba'alawi tidak mencerminkan ada khauf, takwa wal wara. Ini pada oknum-oknum tentu saja. Ada di antara mereka memang yang betul-betul takwa, yang makanya ini. Tapi karena pembiaran yang begitu lama, bahkan mereka ada organisasinya, Rabithah Alawiyah, tapi Rabithah Alawiyah ini tidak pernah mau menegur daripada oknum-oknum mereka yang kurang ajar, yang mencaci maki para kiai, para ulama, yang menganjing babikan para kiai, para ulama. Makanya kemudian mereka pun menjadi kualat, ya. Ini. Dan ini memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah
Apalagi memang mereka bukan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah diragukan lagi ya. Secara meyakinkan melalui kajian nasab yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ini tidak terbantahkan, tidak ada satupun dari kelompok Ba'alawi yang mampu menjawab itu, terkecuali dijawab dengan framing-framing yang tentu saja tidak dapat mengalahkan daripada tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Saya ada mencatat ya beberapa hal yang menyebabkan mengapa kemudian fenomena habaib di Indonesia ini menjadi rungkat. Satu, mereka suka sekali ya, merendahkan dan mencaci para kiai-kiai kita. Ini. Dan itu mereka tidak ditegur. Kedua, mereka melampaui batas ketika mereka bercerita tentang nasab mereka. Sampai-sampai Al-Quran pun dilawan. Ya. Al-Quran bilang, al-ulama. Ya. Di antara hamba Allah ini yang takut adalah ulama. Kata Nabi, ulama itu adalah pewarisnya. Al-ulama warasatul anbiya. Mereka robah. Mereka ganti menjadi pengawal. Mereka ganti dan seterusnya. Mereka tidak mau terima. Ya. Artinya, karena iftikharnya sangat berlebihan, bahkan mendekati ketakaburan, kemudian Allah rungkapkan. Makanya kita sebut istilahnya kualat. Ya, melampaui batas. Menganggap Habib bodoh lebih mulia daripada ulama. Nah, ini kualat ya. Kualat yang lain apa? Merubah berbagai sejarah yang ada di Indonesia. Kemudian mereka masukkan nama tokoh-tokoh mereka. Jadi ini merubah sejarah, ini kejahatan di dalam sejarah. Kemudian di setiap daerah, hampir di setiap daerah di Indonesia ini mereka menghaulkan habib-habib tertentu yang sudah meninggal, sudah wafat. Kemudian mereka cerita, mereka framing kepada masyarakat sekitar bahwa inilah pendakwah. Kadang-kadang satu-satunya pendakwah. Padahal sebelum habib itu datang, di situ sudah ada kiai, di situ ada ulama lokal yang lebih dahulu berdakwah. Ini hampir terjadi di berbagai daerah. Ini kualat yang lainnya. Kemudian oknum-oknum daripada Ba'alawi ini banyak menyebarkan doktrin-doktrin yang sesat, yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi. Dan banyak lagi lah. Sehingga kemudian Allah memfenomenakan mereka menjadi sesuatu yang pantas untuk dirungkatkan. Atau diapakan lah istilah begitulah. Yang pasti naqaba ansab asrab akliyin ya, yaitu salah satu naqaba internasional yang menjaga kesucian daripada nasab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Mesir ini sudah membatalkan Ba'alawi. Artinya Ba'alawi tidak diakui di Mesir. Kemudian ada naqaba ansab di Yordania, naqaba ansab di Yaman, dan nanti akan menyusul juga mungkin insyaallah di Indonesia dengan perjuangan para ulama-ulama. Sudah jelas ya. Artinya Habib Ba'alawi gagal membuktikan diri mereka secara kajian sumber pustaka, kajian ilmiah, bahwa nasab mereka betul-betul terverifikasi. Tapi tidak, yang mereka lakukan cuma framing, dan tentu saja itu tidak memberikan nilai tambah apapun, dan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman diakui secara ilmiah, artinya membatalkan nasabnya Ba'alawi. Kemudian apalagi hasil tes DNA pada individu Habib Ba'alawi yang sudah melakukan uji tes DNA, dan hasilnya mereka pun tidak tersambung kepada zuriat Nabi Muhammad, tidak ada kedekatan famili. Ya. Bahkan ada beberapa yang disebut Arab pun nggak bisa. Ya. Kesimpulannya bahwa Ba'alawi bukanlah zuriat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara meyakinkan. Kemudian pertanyaannya, apakah ada zuriat Rasulullah dari jalur yang lainnya di Indonesia? Ada.
ada daripada Bani Wali Songo, ya, keluarga Wali Songo. Di antara mereka sudah ada yang tes DNA dan ada kedekatan dengan Saadatul Ashraf yang di Timur Tengah. Dan mereka pun sudah melakukan pengkajian secara pustaka. Artinya nasab mereka nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka lah zuriat-zuriat daripada Nabi Muhammad yang ada di Indonesia ini. Dan muliakan mereka itu. Dan jangan memuliakan orang yang mengklaim diri mereka sebagai zuriat Nabi, pada hakikatnya mereka bukan zuriat Nabi, ditambah pula akhlak mereka yang tidak sesuai dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bahkan cara hidupnya tidak sesuai dengan Nabi Muhammad, dengan para sahabat, dengan para ulama-ulama. Yang ada mereka bahkan merendahkan para ulama, para kiai-kiai. Mereka sama sekali tidak memperhatikan memuliakan ulama. Yang mereka muliakan hanya kelompok mereka sendiri. Ya. Jadi demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.